selamat malam teman-teman. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil tugas video kami yang berjudul Dampak Brexit pada Transportasi Maritim Internasional dari Perspektif Hukum Indonesia. Setelah melalui proses referendum selama sehari penuh, Inggris akhirnya memutuskan keluar dari Uni Eropa. Hasil referendum Brexit diumumkan Jumat pagi pukul 7 waktu London atau pukul 1 siang waktu Indonesia Barat. Lebih dari 17 juta suara atau sekitar 51,9% warga Inggris memilih keluar dari Uni Eropa, sementara yang memilih bertahan sekitar 16 juta suara atau 48,1% pemilih. Total warga Inggris yang memberikan hak suara seluruhnya 33,5 juta orang. Local totals from all 382 voting areas have now been certified and announced, and I have therefore been able to certify the result of the referendum on the UK's membership of the European Union. This means that the UK has voted to leave the European Union. Sebelum kami mempresentasikan, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Revika Nabila dengan NIM A1011231117. Perkenalkan, nama saya Anissa Salsabila dengan NIM A1011231192. Perkenalkan, nama saya Mevira Putri Dani dengan NIM A1011231059. Perkenalkan, nama saya Anggi Rukita Viola dengan NIM A1011231152. Perkenalkan, nama saya Najwan Faris Rutonga dengan NIM A1011231151. Perkenalkan, nama saya Monica Aprilia dengan NIM A1011231209. Perkenalkan, nama saya Zulfian Miftah Rizik dengan NIM A1011231035. Sekarang masuk ke pendahuluan dan saya akan menjelaskan Brexit atau keluarnya Inggris dari Uni Eropa telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor, termasuk transportasi maritim internasional. Perubahan regulasi dan kebijakan perdagangan antara Inggris dan Uni Eropa mempengaruhi aliran barang dan jasa melalui jalur maritim. Video pembelajaran ini bertujuan untuk menganalisis dampak Brexit terhadap transportasi maritim internasional, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi pelabuhan dan perusahaan pelayaran, serta merumuskan strategi adaptasi. Kelompok kami mengumpulkan data melalui laporan industri maritim, statistik dari organisasi pelabuhan, serta analisis perdagangan dari pemerintahan Inggris dan Uni Eropa. Saya akan membahas tentang dampak Brexit pada transportasi maritim internasional dari perspektif hukum Indonesia. Baiklah, kita akan masuk ke dalam deskripsi kasus. Setelah referendum Brexit pada tahun 2016 dan keluarnya Inggris dari Uni Eropa pada tahun 2020, perubahan besar dari cara pengiriman barang dari Inggris dan Uni Eropa. Perdagangan baru, proses bea cukai, dan regulasi yang berbeda telah memperlambat dan mempersulit proses logistik. Pelabuhan Dover dan Rotterdam mengalami perubahan drastis dari volume dan jenis barang yang akan diproses. Kemudian mari kita bahas masalah utamanya. Saya akan menjelaskan 3 masalah pokok yang terjadi dari keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Yang pertama, munculnya regulasi baru, perubahan regulasi bea cukai dan tarif perdagangan antara Inggris dan Uni Eropa karena hilangnya akses bebas bea cukai antara Inggris dan Uni Eropa. Yang kedua, penundaan logistik. Penundaan signifikan di pelabuhan karena pemeriksaan tambahan dan prosedur administrasi yang dikarenakan kesiapan infrastruktur pelabuhan untuk menangani prosedur baru dan volume barang yang berbeda. Dan yang terakhir, ada biaya tambahan, peningkatan biaya operasional bagi perusahaan pelayaran karena kepatuhan terhadap regulasi baru, karena perubahan dalam rute pengiriman dan distribusi barang akibat hambatan perdagangan baru. Kemudian setelah banyak evaluasi dan munculnya berbagai alternatif solusi seperti penyelesaian infrastruktur, menjalin kemitraan baru, pemanfaatan teknologi, yang kemudian setiap solusi-solusi alternatif yang ada dikembangkan lagi, sehingga muncul alternatif solusi baru seperti optimalisasi rute, pelatihan, dan peningkatan kapasitas, sehingga terpilih beberapa solusi terbaik, yaitu optimalisasi rute dengan pengembangan dan pengoptimalan
rute pengiriman alternatif untuk mengurangi penundaan dan biaya tambahan investasi infrastruktur, investasi dalam pelabuhan untuk mempercepat pemeriksaan dan proses bea cukai, serta peningkatan kerjasama internasional, meningkatkan kerjasama negara-negara Uni Eropa untuk memperluas jaringan perdagangan. Dalam konteks kasus Brexit dan dampaknya pada transportasi maritim internasional, kelompok kami menganalisis bagaimana perubahan regulasi dan kebijakan perdagangan antara Inggris dan Uni Eropa mempengaruhi hubungan perdagangan Indonesia dengan kedua entitas tersebut. Berikut adalah beberapa aspek kritis dalam analisis hukum dengan perspektif Indonesia serta undang-undang yang relevan yang mengatur aspek pelayaran perdagangan dan maritim di Indonesia. Dampak dan undang-undang yang relevan. Pertama, ketentuan Perjanjian Perdagangan Indonesia-Inggris dan Indonesia-Uni Eropa. Evaluasi terhadap perjanjian perdagangan antara Indonesia dengan Inggris dan Uni Eropa, serta dampaknya terhadap transportasi maritim internasional setelah Brexit. Undang-undang yang relevan atau mengatur adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Kedua, Hukum Perdagangan Internasional Indonesia. Penelusuran terhadap kerangka hukum perdagangan internasional Indonesia yang mengatur impor, ekspor serta prosedur dan persyaratan perdagangan maritim. Undang-undang yang relevan adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 yang berisikan tentang pelayaran. Dan terakhir, kebijakan investasi dan kerjasama maritim. Evaluasi terhadap kebijakan investasi maritim Indonesia dan peluang kerjasama dengan Inggris dan Uni Eropa dalam pengembangan infrastruktur pelabuhan, transportasi laut, dan industri maritim lainnya. Undang-undang yang relevan atau mengatur adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sebagai penutup dari video pembelajaran ini, mari kita merangkum beberapa poin kunci yang telah kita bahas untuk memahami dampak Brexit pada transportasi maritim internasional. Dari perspektif hukum Indonesia, dapat disimpulkan dari materi yang telah kami paparkan, Brexit telah membawa perubahan yang signifikan dalam transportasi maritim internasional, termasuk dampaknya pada Indonesia. Meskipun menghadapi tantangan seperti regulasi baru dan peningkatan biaya, kami mengidentifikasi solusi seperti optimalisasi rute dan investasi infrastruktur. Meskipun tidak ada undang-undang khusus, kerjasama antara pemangku kepentingan akan membantu mengatasi dampak Brexit dan memanfaatkan peluang baru. Dengan demikian, menghadapi dampak Brexit pada transportasi maritim internasional, perlu adanya kolaborasi antara seluruh pihak terkait. Karena hanya dengan kerjasama yang baik dan adaptasi yang cepat, kita dapat mengatasi tantangan yang dihadapi dan memanfaatkan peluang yang muncul.